Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 6 SDN Kaikon 3 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Hari ini kita berjumpa untuk yang pertama kali dalam pembelajaran PJOK daring, yang pada hari ini Bapak isi materinya tentang kesehatan. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga, yaitu kenikmatan sehat ya. Juga diberikan rahmat, taufik serta hidayah, dan semoga selalu dikaruniakan kepada kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam juga selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini di semester yang pertama, karena dengan adanya pandemi COVID-19 maka kita tidak bisa bertatap muka langsung. Maka pembelajaran mulai minggu ini akan dilaksanakan secara daring atau online. Yang ini materinya Bapak rekam, Bapak upload nanti di YouTube. Tolong anak-anak nanti untuk menyimak, mencatat, dan nanti bisa ditanyakan lewat kolom komen. Dan nanti juga Bapak harapkan di kolom komennya kehadiran dari anak-anak. Jadi misalkan dari anak-anak ini menyimak video ini, untuk di komen hadir. Karena apa? Itu sebagai absensi dari anak-anakku sekalian. Untuk materi pada hari ini, tolong setiap materi nanti juga ditulis di buku tugas seperti biasanya, jangan di lembaran. Di buku tugas diberi nama, nomor absen, dan kelas. Misalkan nanti kita sudah dalam suasana normal, kita bisa bertemu secara tatap muka langsung di dalam kelas, maka buku tugas itu nanti akan dikumpulkan dan Bapak masukkan dalam rekap nilai pengerjaan tugasnya. Karena apa? Keaktifan dan partisipasi dari anak-anak kelas 6 itu juga Bapak berikan nilai juga. Karena ada anak yang aktif, ada yang anak yang menyimak, ada yang tidak. Itu tergantung dari keaktifan. Karena untuk pembelajaran online ini dituntut anak-anak bisa mandiri, karena ini kelas 6 harus bisa belajar sendiri. Saya yakin semua anak-anak kelas 6 mempunyai HP sendiri juga, seperti yang kemarin Bapak sampaikan kepada salah satu temanmu, yaitu Suci sebagai admin. Setiap kali pembelajaran nanti akan Bapak beritahu di lewat grupnya ya, kapan uploadnya, apakah live, apakah upload video materi. Karena rencananya besok itu akan Bapak sampaikan secara langsung, secara live. Tapi besok hari Sabtu ya, tanggal 18 itu ternyata Bapak ada undangan di KKG Dinas Madiun. Karena waktunya bersamaan, maka ini Bapak buatkan videonya, dan nanti tolong disimak dan dipelajari. Oke, anak-anak sudah menyiapkan buku tulisnya ya? Kalau sudah, tolong ditulis materi ini untuk materi daring yang pertama tertanggal 18 Juli tahun 2020. Materi PJOK untuk hari ini adalah tentang kesehatan dengan judul kamar mandi dan jamban sehat. Jadi nanti kita ulas, Bapak terangkan kamar mandi
dan jamban yang sehat itu yang bagaimana. Meskipun nanti anak-anak sudah pernah membaca bagaimana kamar mandi yang sehat, jamban sehat, namun ini sebagai referensi kegiatan olahraga kesehatan nanti anak-anak supaya mengerti bagaimana kamar mandi dan jamban yang sehat itu. Karena kamar mandi itu merupakan kebersihan pribadi ataupun kebersihan perseorangan, merupakan faktor utama tercapainya hidup sehat bagi setiap orang. Mandi adalah sesuatu yang kebutuhan pokok, sesuatu kegiatan yang pasti dilaksanakan setiap hari. Tidak ada, itu bahkan mulai dari kecil, mulai dari bayi. Kalau bayi, anak kecil yang belum bisa mandi sendiri ya dimandikan sama ibunya. Bayi dimandikan ibunya, anak kecil dia dimandikan ibunya. Tapi kalau sudah usia anak paling tidak SD, sekolah dasar, itu harus bisa mandi sendiri. Jadi pada intinya mandi merupakan kegiatan yang pokok dilakukan setiap hari. Dan mandi sebaiknya ini dilakukan di tempat kamar mandi yang sehat tadi ya. Kamar mandi yang sehat, bukan mandi itu sekarang kan sudah tidak zamannya lagi mandi di sungai, mandi yang di tempat terbuka ya, atau di luar rumah. Maka di sini langsung coba anak-anakku catat syarat-syarat kamar mandi yang sehat. Sudah? Sekarang syaratnya yang nomor 1 adalah kamar mandi itu harus mempunyai dinding dan pintu sehingga orang yang mandi itu tidak terlihat dari luar. Sekarang zamannya sudah maju, sudah modern. Saya yakin untuk kamar mandi semuanya sudah ada dindingnya, sudah ada atapnya. Kalau zaman dulu mungkin tahun 70-an, 60-an, bahkan tahun 80-an itu mandi itu di tempat terbuka. Di mana tempat terbuka? Tempat terbuka itu seperti di sungai, di sumber air, di pancuran, pegunungan, seperti itu ya. Jadi sekarang sudah modern, kamar mandi sudah ada dinding, ada atap, dan berada di dalam rumah. Selanjutnya syarat yang kedua, kamar mandi itu mempunyai terbuat dari baja yang tidak tembus air. Yang tidak tembus air artinya umpamanya lantai itu di semen yang di bawah, maka air itu kan rapat sehingga mudah dibersihkan, tidak terjadi genangan air, dan air tidak meresap ke tanah. Jadi lantai kamar mandi dibuat dari bahan yang tidak tembus air. Otomatis diapakan? Ya sekarang di keramik atau minimal di plaster dengan semen, bukan dengan tanah. Kalau tanah masih meresap ke dalam tanah airnya itu tadi. Yang selanjutnya, lantai itu mudah dibersihkan dan mudah kering. Jadi lantainya kamar mandi, karena ini syarat-syaratnya kamar mandi yang sehat, lantainya harus mudah dibersihkan dan bisa cepat kering. Kalau tidak jembrek ya, kalau orang Jawa bilang tidak kumuh. Kalau lantainya buat mandi, mungkin pakai gayung, mungkin pakai shower. Kalau lantainya itu permanen dari semen atau di keramik dan diatur kemiringannya, itu airnya akan cepat kering dan tidak meresap dalam tanah.
Yang selanjutnya adalah kamar mandi itu ada ventilasi, di mana cahaya matahari bisa masuk ke dalam kamar mandi. Kalau itu diusahakan, karena apa? Itu merupakan syarat kesehatan dari kamar mandi. Namun itu tadi juga menyesuaikan situasi kondisi kamar mandi yang dipunyai anak-anak. Ada yang tidak ada ventilasinya, mungkin ada hanya bebennya, mungkin ada beban dan ventilasi tapi matahari tidak bisa masuk. Karena apa? Dengan cahaya matahari yang masuk itu tujuannya adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada di kamar mandi. Karena sinar matahari itu bisa membunuh kuman-kuman bakteri-bakteri kecil yang ada di lantai. Di samping itu agar kamar mandi di dalamnya itu tidak pengap. Ada sinar matahari, ada kehangatan, hawanya tidak lembab, jadi tidak pengap. Ada lagi solusi, misalkan bagaimana cahaya matahari bisa masuk, itu atap gentingnya dibuat dari kaca. Ada yang genting itu dari kaca, jadi yang di atas itu mungkin 1 atau 2 genting yang dari tanah diganti dengan genteng yang dari kaca. Jadi matahari bisa masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Untuk selanjutnya ada lubang pembuangan air kotor yang letaknya lebih rendah sehingga air tidak tergenang. Jadi ada lubang pembuangan air, dan saya kira semuanya pasti ada pembuangan. Tidak mungkin begitu mandi airnya di dalam kamar mandi hanya meresap itu atau tergenang di kamar mandinya, tidak mungkin. Pasti ada dibuatkan lubang untuk pembuangan air yang kotor, dan dibuat lantainya itu miring, artinya air cepat habis menuju ke lubang pembuangan tadi. Yang selanjutnya, bila memakai sumber air sumur yang di sekeliling sumur itu harus diberikan dinding ya, tadi harus bang permanen, dibuat dari semen atau papan yang tahan air. Ini kalau kamar mandinya dekat sumur. Dinding ini ya berguna untuk mencegah air kotor masuk ke dalam sumur tersebut. Jadi antara sumur dengan kamar mandi harus ada dindingnya, harus ada sekatnya. Tapi misalkan sumber air itu dari PDAM atau PAM, tidak ada masalah. Yang penting kamar mandinya itu tertutup, ada dinding dan atapnya tadi. Untuk selanjutnya, syarat kamar mandi syaidat, bila jamban itu berada di kamar mandi, maksudnya jadi satu. Kan ada biasanya kamar mandi ini bak untuk mandi, terus sampingnya sekaligus toiletnya. Letaknya kamar mandi itu harus lebih tinggi daripada lubang saluran air kotor ya. Bila jambannya berada di dalam kamar mandi, letaknya harus lebih tinggi daripada lubang saluran air kotor. Maksudnya jambannya itu harus lebih tinggi dari lubang pembuangannya. Terus yang terakhir, kamar mandi hendaknya diberi lampu untuk penerangan. Karena kamar mandi itu apalagi yang menjadi satu dengan toilet, kita
buang air besar, kadang tidak hanya siang aja, kadang malam hari. Maka supaya terang, maksudnya tidak gelap, harus diberikan lampu. Itu saya yakin semua kamar mandi dari anak-anak sudah ada penerangannya. Saya sampaikan tadi, berbeda dengan zaman tahun 60, 70, bahkan 80, itu kamar mandinya sudah di luar dan di sungai, tidak ada lampu. Itu tadi untuk syarat-syarat kamar mandi yang sehat. Saya kira untuk pertemuan dari yang daring atau tidak langsung ini ya, materinya itu nanti akan kita kembangkan, nanti akan kita tambahi di pertemuan berikutnya. Pesan Pak Agus adalah anak-anak harus tetap belajar aktif untuk berolahraga ringan. Nanti untuk kegiatan fisiknya, olahraga, nanti Bapak berikan petunjuk bagaimana berolahraga yang mandiri. Saya kira yang simpel-simpel saja atau yang sederhana saja, yang penting anak-anak bergerak, jangan diem, tidak aktif, hanya tidur-tiduran aja atau malas-malasan aja, tapi aktif melakukan kegiatan olahraga mandiri. Meskipun nanti untuk materi olahraganya tidak dilaksanakan secara berguru atau berkelompok, yang biasanya di sekolah kita laksanakan secara bergu, baik itu sepak bola, bermain kasti, maupun bola basket atau grup-grup lainnya. Tapi nanti secara mandiri anak-anak. Saya kira untuk pertemuan yang pertama ini sampai di sini. Mungkin banyak kelemahan untuk pertemuan yang pertama dari daring ini. Nanti akan Bapak tingkatkan, bagaimana kelemahan-kelemahannya akan disempurnakan, karena pembelajaran daring ini dari Bapak guru maupun ibu-ibu guru yang lain itu ya baru pertama ini. Jadi harus bisa menyampaikan bagaimana meskipun tidak dalam tatap muka, tapi materi bisa tersampaikan. Pasti ada kelemahan-kelemahan juga. Karena apa? Ini juga baru pertama kali, maka Bapak juga mohon maaf ada mungkin materi yang disampaikannya kurang jelas. Nanti sekali lagi bisa dituliskan di komen. Sekali lagi untuk Bapak bisa absensi, hadirnya nanti di komen juga. Tolong di komennya juga nanti. Ini tanggal 18 hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, misalkan Suci hadir. BCOK 18 Juli 2020, Andika Nur Ardiansah hadir, ya. Jadi Bapak tidak absennya di sini, tapi anak-anak nanti absennya di kolom komentar. Saya kira untuk pertemuan yang pertama ini sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat.